Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Irfa, tempat kisah-kisah penuh inspirasi dan pembalasan elegan disajikan. Malam ini, kita akan membuka tirai kisah seorang wanita bernama Eva, yang harus menghadapi cemoohan paling pahit dari keluarganya sendiri. Mereka pikir, dengan ucapan pedas, mereka bisa mematahkan semangat Eva. Tapi mereka lupa, berlian terbentuk di bawah tekanan tertinggi. Siapkah kalian menyaksikan bagaimana senyum dingin Eva menjadi awal dari pembalasan paling elegan? Sebelum kita masuk ke bab 1, yuk buktikan kehadiran kalian. Jangan lupa like video ini, subscribe agar tidak ketinggalan update kisah Eva selanjutnya, dan komen di bawah, nama kalian, asal kota, dan ketik, hadir. Senja telah berganti malam di kediaman megah keluarga Tino. Lampu kristal di ruang makan menyala dengan terangnya, memantul pada piring porselen bermerk dan sendok garpu perak yang tersusun rapi. Namun, suasana di meja makan itu jauh dari hangat. Eva duduk tenang di kursinya, berusaha mengabaikan aura kemenangan yang memancar dari adik bunga dan tatapan menghakimi dari ibu Tari. Ini bukan makan malam keluarga. Ini adalah panggung pamer yang selalu diulang, dan Eva, seperti biasa, adalah penonton yang dituntut untuk merasa kecil. Ibu Tari, seorang wanita yang selalu mengukur harga diri dari penampilan luar dan aset yang dimiliki, menyesap anggur merahnya dengan puas. Ia menoleh ke arah Eva, tawa panjangnya yang nyaring memenuhi ruangan, sebuah suara yang selalu membawa getaran sinis. Tawa itu terhenti, dan Ibu Tari menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi beludru. Matanya yang tajam menelisik penampilan Eva, mulai dari blus sederhana hingga tas tangan kulit sintetis yang diletakkan di samping kursi. Kontras sekali dengan bunga, yang malam itu mengenakan perhiasan berkilauan dan tas bermerek yang baru dibeli. Eva, panggil Ibu Tari, nadanya manis di permukaan, tetapi menyimpan racun di dalamnya. Jadi, bagaimana? Pekerjaan freelance kamu itu, apakah sudah bisa membeli kursi makan ini? Oh, tunggu. Ibu Tari menghentikan dirinya sendiri, tangannya terangkat dramatis. Kamu tidak akan pernah memiliki rumah seperti ini, seperti adikmu. Kalimat terakhirnya diucapkan dengan penekanan yang berlebihan, seolah itu adalah sebuah dekrit yang tak terbantahkan dari langit. Adik bunga, yang memang sudah menunggu giliran, langsung menyambut umpan Ibu Tari dengan penuh semangat. Bunga mengeluarkan sebuah kunci dari saku roknya, mengayun-ayunkannya dengan gerakan yang sengaja dibuat berlebihan. Kunci itu mengkilap, dan Bunga memastikan Eva melihat logo pengembang perumahan mewah yang terukir di sana. Tentu saja, Ibu, kakak itu kan hanya sibuk dengan desain-desain di laptop bututnya. Mengurus website orang, tapi website kehidupannya sendiri tidak terurus. Dia akan miskin selamanya. Bunga mencibir, matanya penuh rasa puas melihat gurat ketenangan di wajah Eva yang tak berubah. Mimpi punya villa di Bali itu hanya bualan belaka. Ibu, aku yang sebentar lagi pindah ke klaster lavender, dia masih harus bayar sewa kos-kosan bulanan. Kata-kata Bunga menghantam telinga Eva seperti pecahan kaca. Bunga tahu persis di mana harus menyerang. Bali, impian masa depan Eva, yang selalu ia jadikan motivasi untuk bekerja tanpa lelah. Mereka tidak tahu, di balik pekerjaan freelance desain web yang mereka anggap remeh, Eva mengelola klien-klien global dengan kontrak bernilai fantastis, jauh melampaui gaji bulanan Bunga. Mereka tidak tahu betapa disiplinnya Eva menabung, berinvestasi, dan merencanakan setiap langkah keuangannya. Ayah Tino, yang duduk di ujung meja, diam sepanjang percakapan. Ia hanya memotong steaknya perlahan. Berbeda dengan Ibu Tari yang selalu ikut dalam permainan perbandingan, Ayah Tino adalah sosok yang lelah dan muak. Ia tidak pernah memihak Bunga, tetapi juga tidak pernah membela Eva secara terbuka, takut memicu konflik besar dengan Ibu Tari. Namun, tatapannya yang sesekali mencuri pandang ke arah Eva, syarat dengan sebuah permohonan maaf tak terucap. Ayah Tino tahu betul kemampuan Eva, dan ia merasa kecewa pada istri dan anak bungsunya. Diamnya Ayah Tino adalah satu-satunya dukungan tak terlihat yang Eva pegang. Eva menatap Ibu Tari dan adik Bunga, satu persatu. Ia tidak bereaksi, tidak ada kemarahan, tidak ada air mata, tidak ada pembelaan. Wajahnya hanya menampilkan sebuah senyum yang tenang, bahkan terkesan dingin. Senyum itu bukan senyum pasrah, melainkan senyum yang menyimpan rahasia besar,
sebuah perhitungan yang sudah mencapai klimaksnya. Biarkan saja mereka menikmati ilusi kemenangan ini, pikir Eva. Pembalasan terbaik tidak membutuhkan kata-kata. Tepat pada saat Bunga sedang asyik memamerkan detail spesifikasi rumah barunya, Eva merasakan getaran di tas tangannya. Itu adalah notifikasi di ponselnya. Sambil berpura-pura mengambil tisu, Eva melirik cepat ke layar. Sebuah email masuk dengan judul, konfirmasi serah terima kunci dan dokumen hak milik, final. Email itu berasal dari kantor notaris di Denpasar. Di dalam tas tangan Eva yang dianggap biasa itu, tersimpan ponsel khusus yang hanya digunakan untuk urusan bisnis dan transaksi properti. Dokumen yang baru saja dikonfirmasi adalah tentang sebuah villa mewah berarsitektur modern minimalis di daerah Canggu, Bali, lengkap dengan kolam renang pribadi dan pemandangan sawah yang indah. Properti itu dibeli tunai, tanpa cicilan, tanpa utang, tanpa drama. Senyum Eva semakin lebar. Villa yang diimpikannya, villa yang Bunga anggap bualan, sudah menjadi miliknya secara hukum. Dan yang paling penting, Eva baru saja menyelesaikan pembayaran penuh dan menandatangani dokumennya, hanya 3 jam sebelum Ibu Tari dan adik Bunga melancarkan cemoohan mereka di meja makan ini. Waktu yang sangat sempurna. Eva meletakkan kembali tisu di meja, menyela pembicaraan Bunga dengan suara yang sangat tenang. Selamat, Bunga. Semoga bahagia dengan klaster Lavender MU. Bunga terkejut, mengharapkan perdebatan sengit atau tangisan dari Eva. Ia justru menemukan ucapan selamat yang tulus, meskipun dingin. Hanya itu? Kamu tidak mau tahu berapa cicilan bulananku? Tanya Bunga, kecewa karena dramanya tidak berlanjut. Tidak perlu, Bunga, jawab Eva lembut, menoleh sebentar pada ayah Tino yang akhirnya mengangkat pandangan. Aku sudah tahu persis berapa yang harus aku bayar bulan ini. Dan itu 0 rupiah. Ibu Tari mendengus. Oh, berhentilah bersikap misterius. Eva, kamu pikir kamu bisa menipu kami? Kami tahu gajimu. Jangan membohongi diri sendiri. Eva mengangkat bahu, menghabiskan air minumnya. Aku tidak membohongi siapapun, Ibu. Hanya saja, informasi yang kalian miliki sudah kedaluarsa. Ia berdiri perlahan. Keputusan sudah bulat. Malam ini adalah kali terakhir ia akan duduk di kursi itu, mendengarkan racun dari keluarganya. Ia tahu, tinggal di kos-kosan sempit di kota besar yang penuh tekanan adalah harga yang harus dibayar demi kecepatan menabungnya. Tapi kini, pengorbanan itu terbayar lunas. Ia tidak lagi perlu membuktikan diri di hadapan orang-orang ini. Aku harus pergi, kata Eva, mengambil tas tangannya. Ibu Tari mengerutkan kening. Pergi kemana? Makan malam belum selesai. Urusan bisnis yang mendesak, Ibu. Sebuah kontrak besar baru saja ditandatangani. Kalian nikmati saja makan malam kalian, balas Eva. Ia menoleh sekali lagi ke arah Bunga dan Ibu Tari yang masih terlihat bingung dengan ketenangan Eva yang tidak biasa. Ingat, Bunga, apapun yang kamu punya, itu baru cicilan pertamamu. Aku doakan lancar. Tutup Eva, senyumnya kini benar-benar murni kemenangan. Saat Eva berjalan menuju pintu depan, meninggalkan kebisingan piring dan tawa palsu di ruang makan, ia mengeluarkan ponselnya. Ia membuka folder rahasia di sana. Di dalamnya, tersimpan ribuan data, rekapan cemoohan, screenshot kata-kata tajam, dan semua ucapan yang meremehkannya, termasuk rekaman suara tawa Ibu Tari beberapa menit yang lalu. Semua ini adalah bahan bakar, dan kini, juga amunisi. Eva melangkah keluar dari rumah itu, menghirup udara malam yang dingin. Ia tidak melihat ke belakang. Di pikirannya, ia sudah berada di Bali, mencium aroma laut, dan mendengar gemerisik daun kelapa, jauh dari kekacauan ini. Malam itu, Eva memutuskan, ia tidak akan lagi mengejar pengakuan dari keluarganya. Ia akan membangun kebahagiaannya sendiri, dan mereka akan dipaksa menjadi saksi bisu, terjebak dalam rasa iri yang perlahan menghancurkan diri mereka sendiri. Eva tahu, drama 28 panggilan telepon akan segera dimulai, dan ia sudah siap untuk sepenuhnya mengabaikannya. Ia sudah memenangkan perang ini dengan keheningan dan satu tanda tangan di Bali. Eva melaju meninggalkan komplek perumahan mewah keluarganya. Alih-alih menuju apartemen mahal, ia membelokkan mobilnya menuju sebuah kawasan kos-kosan di pinggiran kota. Kos-kosan itu sederhana,
Terletak di lantai 2 sebuah bangunan tua, tanpa AC, dan hanya berisi perabotan seadanya. Inilah rahasia terbesarnya. Tempat tinggal yang ia sewa selama 4 tahun terakhir, sebuah keputusan strategis untuk memangkas biaya hidup seminimal mungkin demi mempercepat tabungan investasi. Setiap rupiah yang ia hemat dari biaya sewa apartemen mahal yang diharapkan Ibu Tari, ia masukkan ke rekening khusus yang terpisah dari rekening gajinya. Saat tiba di kamar kosnya, Eva tidak langsung beristirahat. Ia mengeluarkan ponsel keduanya, ponsel khusus yang benar-benar tidak diketahui Ibu Tari dan adik Bunga. Ponsel ini berisi aplikasi bank, investasi, dan kontak-kontak profesional yang bernilai jutaan. Ia segera mencari kontak Pak Made, notaris sekaligus maklar properti di Bali yang baru saja mengirimkan konfirmasi serah terima kunci. Ia menekan tombol panggil. Di seberang sana, terdengar suara Pak Made yang tenang dan ramah, khas orang Bali yang penuh keramahan. "Selamat malam, Nona Eva," sapa Pak Made. "Saya harap dokumen yang saya kirimkan tadi sudah masuk ke email Anda. Semua legalitas dan sertifikat sudah atas nama Anda. Selamat, Villa Bunga Kamboja kini sepenuhnya milik Anda." Eva tersenyum. Senyum kali ini adalah senyum lega, bukan lagi senyum perlawanan. "Terima kasih banyak, Pak Made. Anda bekerja sangat cepat. Saya hanya ingin memastikan satu hal lagi. Apakah semua invoice dan biaya pajak penjualan sudah lunas sepenuhnya, tanpa sisa?" "Lunas, Nona Eva. Tuntas. Cash keras, tanpa utang sepeser pun," jawab Pak Made bangga. "Jujur saja, dari semua klien saya, cara Anda membeli properti ini yang paling mengejutkan. Hanya sedikit orang seusia Anda yang mampu melakukan pembelian properti bernilai miliaran di Bali dan membayarnya tunai." Percakapan dengan Pak Made berlanjut. Bukan sekadar tentang serah terima kunci, melainkan tentang kisah di balik layar pembelian properti ini. Pak Made menceritakan bagaimana ia awalnya skeptis saat pertama kali bertemu Eva beberapa tahun lalu. Saat itu, Eva hanya seorang gadis muda dengan penampilan sangat biasa, jauh dari kesan sosialita atau pebisnis sukses yang biasa membeli properti di Bali. "Saya ingat Nona Eva datang dengan membawa buku catatan tebal dan spreadsheet rumit," kenang Pak Made. "Nona datang bukan untuk melihat-lihat, tapi untuk memaparkan rencana keuangan yang sangat rinci. Anda sudah menghitung harga properti, inflasi, biaya pajak, bahkan biaya perawatannya selama 5 tahun ke depan. Anda bukan pembeli impulsif, Nona Eva. Anda seorang strategis." Eva tertawa kecil. "Saya tidak punya kemewahan untuk melakukan kesalahan, Pak Made. Setiap rupiah yang saya gunakan adalah hasil jerih payah yang ditertawakan oleh keluarga saya. Jadi, setiap langkah harus terencana sempurna." Pak Made menghela napas. "Saya bisa membayangkan. Tapi perencanaan itu yang menyelamatkan Anda. Ketika properti ini dilepas dengan harga yang sedikit lebih rendah dari perkiraan Anda 6 bulan lalu, Anda langsung siap. Tak ada tawar-menawar, tak ada drama pinjaman bank. Langsung transfer penuh." Eva menutup laptopnya. Ia memang merencanakan pembelian ini dengan sangat matang. Sejak awal bekerja, Eva menetapkan target. Dalam 5 tahun, ia harus keluar dari lingkungan toksik dan membangun benteng keuangannya sendiri. Gaji utamanya sebagai desainer in-house ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan investasi jangka panjang, sementara semua pendapatan dari pekerjaan freelance global, yang menghasilkan 3 kali lipat gaji utamanya, ia masukkan ke dalam dana properti. Itu adalah rahasia mengapa ia rela tinggal di kos-kosan sempit, menolak gaya hidup mewah seperti adik Bunga, dan menghadapi cemoohan keluarga. "Satu hal lagi, Pak Made," ujar Eva, suaranya sedikit berubah serius. "Mulai besok, saya akan terbang ke Bali. Bisakah Anda atur agar properti itu disiapkan untuk long stay? Dan tolong, hanya Anda yang tahu bahwa saya sudah berada di sana. Saya ingin menikmati ketenangan sepenuhnya." Pak Made mengerti. Ia sudah sering berhadapan dengan klien yang ingin merahasiakan aset mereka dari publik atau keluarga. "Tentu, Nona. Kerahasiaan adalah prioritas. Semua pekerja rumah tangga yang akan menjaga villa Anda adalah orang-orang terpercaya. Kami jamin privasi Anda 100%. Bahkan, notifikasi atau surat resmi apapun, akan saya saring dan hanya diteruskan melalui email rahasia Anda." Setelah menutup telepon,
Eva merasa beban berat yang dipikulnya selama bertahun-tahun seolah terangkat. Rencananya tidak hanya berhasil, tetapi melampaui ekspektasinya. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ketenangan, kerja keras yang fokus, dan perencanaan matang jauh lebih berharga daripada semua pamer dan cemoohan Ibu Tari dan adik Bunga. Eva menoleh ke sekeliling kamar kos-kosannya yang sempit, tempat ia menghabiskan malam-malam panjang mengerjakan proyek tambahan hingga subuh. Ia mengambil buku catatan tebal yang Pak Made sebutkan. Di halaman pertama, tertulis goal besarnya, kemerdekaan finansial dan emosional, Bali 2024. Ia menggarisbawahi tulisan itu, lalu menambahkan kata besar, tercapai. Namun, kemenangan ini belum tuntas. Eva tahu betul bagaimana Ibu Tari dan adik Bunga beroperasi. Kebencian mereka tidak akan hilang hanya karena Eva pergi. Justru, mereka akan berusaha mencari tahu, menghubungi, dan bahkan menuntut pertanggungjawaban dari Eva. Mereka akan mencari celah untuk menghancurkan ketenangan yang baru saja Eva raih. Eva mengambil ponsel pertamanya, ponsel yang terhubung dengan lingkaran sosial keluarganya, dan melihat ada beberapa pesan dari Bunga. Isinya singkat, sombong, dan penuh interogasi terselubung. Oh, jadi kamu dapat kontrak besar apa? Website perusahaan kecil lagi? Jangan terlalu berhayal, Kak. Kapan-kapan mampir ke rumahku ya, biar tahu bedanya real estate dan virtual reality. Eva tersenyum. Bunga tanpa sadar baru saja memberikan pemicu untuk langkah Eva selanjutnya. Penyiksaan visual yang tenang. Eva akan menunjukkan real estate-nya, tetapi dengan cara yang membuat Bunga dan Ibu Tari gila karena penasaran, tanpa bisa menyentuh atau mendekati Eva sedikitpun. Eva mulai mengemasi barang-barangnya. Hanya beberapa tas kecil. Ia tidak membawa banyak barang, karena ia sudah memesan semua perabotan dan kebutuhan baru di Bali. Ia tidak ingin meninggalkan jejak apapun di kos-kosan ini yang bisa dihubungkan dengan lokasi barunya. Malam itu, di kamar kos yang panas dan sepi, Eva mempersiapkan bukan hanya barang bawaan, tetapi juga strategi penghilangan diri yang sempurna. Ia akan menghilang dari peta keluarga, namun akan tetap menjadi hantu visual yang menghantui rasa iri adik Bunga. Kunci utamanya adalah mengelola informasi. Apa yang dilihat Bunga, apa yang didengar Ibu Tari, dan apa yang diketahui Ayah Tino. Ia memastikan tiket pesawatnya sudah dikonfirmasi. Penerbangannya adalah subuh hari, diam-diam, tanpa diketahui siapapun, kecuali Ayah Tino, yang Eva yakin tidak akan membocorkannya, bahkan jika ditanya oleh Ibu Tari. Eva akan memastikan saat fajar tiba, ia sudah jauh di atas awan, menuju kebebasan yang telah ia beli dengan kerja keras. Ini adalah bab 2 dari kehidupan barunya, sebuah bab tentang pemutusan ikatan masa lalu dan awal dari benteng pertahanan pribadinya. Malam semakin larut di kamar kos Eva yang sunyi. Setelah menyelesaikan urusan dengan Pak Made dan mengemasi barang-barang, fokus Eva kini beralih ke aspek paling krusial dari strateginya, manajemen jejak digital. Ia tahu betul, bagi Ibu Tari dan adik Bunga yang hidupnya bergantung pada validasi sosial media dan gosip, menghilang secara fisik saja tidak cukup. Eva harus mengontrol narasi dan memastikan ia meninggalkan umpan yang tepat sebelum memutus total koneksi mereka. Eva membuka laptop lamanya, yang terawat baik namun terlihat usang, sebuah penyamaran sempurna di mata keluarganya. Ia membuka folder terenkripsi yang sudah ia siapkan sejak lama, dinamakan arsip motivasi. Di dalamnya, tersimpan ribuan data, screenshot pesan WhatsApp adik Bunga yang menyombongkan properti barunya, rekaman suara Ibu Tari yang menertawakan pilihan karir Eva, dan unggahan Bunga yang membandingkan liburan mewah keluarganya dengan kesederhanaan hidup Eva. Eva mulai menyaring arsip tersebut. Ia memilih beberapa kuote paling tajam dan merendahkan yang dilontarkan Ibu Tari dan Bunga selama bertahun-tahun terakhir. Kalimat-kalimat seperti, lebih baik kamu cari suami kaya daripada cari uang sendiri, lambat, atau, kamu tidak akan pernah punya waktu untuk liburan sungguhan, karena kamu harus terus kerja lembur. Semua kalimat ini, di mata Eva, adalah kontrak tak tertulis yang harus ia penuhi. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa predikat, si miskin, yang disematkan padanya adalah lelucon mahal. Langkah selanjutnya jauh lebih kompleks. Penyiapan panggung media sosial. Eva tahu, jika ia langsung menghilang, Ibu Tari akan mengira Eva mengalami kegagalan finansial dan bersembunyi. Itu akan memberikan kepuasan yang salah. Sebaliknya,
Eva ingin menciptakan misteri yang menimbulkan rasa gregetan dan kecemburuan berkepanjangan pada adik Bunga. Pertama, Eva mengubah pengaturan privasi akun media sosial utamanya. Ia menghapus semua follower yang tidak dikenal, meninggalkan list kontak yang sangat kecil. Ia memastikan akunnya tidak dapat dicari oleh siapapun. Ini adalah langkah mundur dari dunia digital Bunga dan Ibu Tari. Kemudian, ia membuat draft postingan terakhir di akun utamanya. Postingan itu berupa foto dirinya yang tersenyum di depan jendela kamar kosnya, tetapi dengan keterangan yang ambigu. Keterangan itu berbunyi, "Selesai. Bab lama ditutup, semua hutang emosional lunas. Sekarang saatnya untuk memulai perjalanan di tempat yang sudah lama dinanti. Sampai jumpa." Ia tidak menyebutkan Bali, tidak menyebutkan rumah, hanya sebuah janji yang mengawang-awang. Postingan itu ia jadwalkan untuk terunggah tepat ketika pesawatnya sudah mengudara keesokan harinya, saat Ibu Tari dan Bunga bangun. Ini akan menjadi pemicu kepanikan pertama mereka. Setelah itu, ia membuat akun media sosial baru, akun khusus yang nantinya hanya akan diakses oleh adik Bunga, seperti yang sudah direncanakan di bab 7 dan 8. Akun ini dibuat dengan nama samaran yang tidak akan dicurigai, hanya sebuah kombinasi nama belakang dan inisial yang umum. Eva mengisi akun baru itu dengan beberapa foto pemandangan acak dari internet, agar terlihat seperti akun biasa, bukan akun yang baru dibuat. Akun inilah yang akan menjadi alat siksaan visual Eva di Bali. Eva menghabiskan waktu 2 jam lagi untuk menyusun spreadsheet baru yang berisi daftar kontak yang harus dihubungi dan yang harus diabaikan. Ayah Tino, kontak utama, satu-satunya yang akan diangkat teleponnya. Pak Made, kontak profesional. Sekretaris kantor, kirim email pemberitahuan cuti panjang dan instruksi handover pekerjaan yang sangat rinci, memastikan kantor tidak punya alasan untuk menghubunginya dengan urusan sepele. Ibu Tarith adik Bunga, diletakkan di bagian paling bawah daftar, di bawah judul, abaikan. Eva juga menyusun sebuah email yang akan dikirimkan kepada tim kerjanya di kantor. Isi email itu sangat profesional, menyatakan bahwa ia mengambil cuti 6 bulan untuk proyek pengembangan diri yang bersifat rahasia dan independen, dan meyakinkan bahwa semua pekerjaan sudah dihandover secara sempurna. Ini penting untuk menghilangkan celah yang mungkin digunakan Ibu Tari, yang masih memiliki koneksi di beberapa lingkaran bisnis, untuk mencari tahu keberadaan Eva melalui jalur profesional. Saat semua persiapan digital selesai, Eva menatap layar laptopnya yang kini bersih. Ia merasa telah menciptakan benteng yang tak terlihat. Ia telah memisahkan dua dunianya. Dunia kerja keras yang menghasilkan kekayaan sunyi, dan dunia keluarga yang penuh kebisingan dan kekosongan. Tiba-tiba, ponsel utamanya berdering. Itu panggilan dari Ibu Tari. Sudah jam 12 malam, dan panggilan tengah malam dari Ibu Tari biasanya berarti satu hal. Ibu Tari sedang kesal, mungkin setelah berdebat dengan Ayah Tino atau merasa kesal karena ucapan Eva tadi malam yang terlalu tenang. Eva membiarkannya berdering. Ring pertama, ring kedua, ring ketiga. Panggilan itu terhenti, dan dalam hitungan detik, sebuah pesan masuk. "Kenapa kamu tidak angkat?" Dasar anak tidak tahu diri. Ibu cuma mau bertanya, apa yang kamu maksud dengan 0 rupiah tadi? Jangan coba-coba mengutang dan mempermalukan keluarga. Eva membaca pesan itu dan tersenyum lagi. Ia tidak membalas. Ia hanya memblokir sementara nomor telepon Ibu Tari, dan mematikan notifikasi. Ia tidak ingin kebisingan itu merusak kedamaian yang baru saja ia rasakan. Keputusannya sudah final, keheningan adalah senjata terkuatnya. Ia akan memberikan respons, tetapi hanya dalam bentuk visual yang tidak memerlukan interaksi verbal, sebuah siksaan psikologis yang lambat. Eva memejamkan mata. Ia sudah siap untuk meninggalkan kamar kos ini, tempat yang menjadi saksi bisu perjuangan finansialnya. Ia sudah siap untuk menghadapi penerbangan subuh. Dan yang paling penting, ia sudah siap untuk menjalani hidupnya, yang ia sebut era ketenangan absolut. Ia telah membongkar semua jembatan yang menghubungkannya dengan masa lalu yang penuh racun. Mulai besok, ia tidak lagi menjadi Eva yang diinjak-injak, tetapi Eva yang mengendalikan panggung dari jarak jauh. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Udara dingin subuh menyelimuti kamar kos sederhana Eva. Setelah menyelesaikan semua persiapan digital dan mengemas barang-barang seperlunya, Eva tidak merasa lelah.
Yang ia rasakan adalah gejolak antisipasi dan pembebasan. Ia melipat selimut tipisnya, merapikan kamar yang telah menjadi markas sunyi perjuangannya selama bertahun-tahun. Tempat ini, meskipun sederhana, adalah benteng kerahasiaan finansial yang memungkinkan ia membeli kebebasan di Bali. Ia meninggalkan kunci kos-kosannya di laci meja, ditemani selembar catatan singkat untuk pemilik kos bahwa ia pindah mendadak karena urusan luar kota yang panjang. Tidak ada alamat baru, tidak ada nomor kontak, hanya pembayaran sewa bulan berikutnya yang ia tinggalkan sebagai kompensasi. Ia tidak ingin meninggalkan jejak yang bisa dilacak oleh siapapun. Saat Eva melangkah keluar dari kos-kosan, ia memastikan dirinya terlihat biasa saja. Ia tidak membawa koper besar yang menarik perhatian, hanya tas ransel dan tas jinjing kecil berisi laptop, dokumen penting, dan ponsel rahasianya. Penampilan sederhana adalah bagian dari penyamaran yang ia pertahankan selama ini. Penampilan yang membuat adik Bunga dan Ibu Tari yakin bahwa Eva miskin selamanya. Perjalanan menuju bandara di waktu subuh terasa tenang. Jalanan masih sepi. Di dalam mobil online yang ia pesan, Eva memejamkan mata. Pikirannya kembali memutar adegan-adegan dari 5 tahun terakhir. Ia mengingat penolakan dan cemoohan yang ia terima ketika ia pertama kali memutuskan untuk mengejar karir freelance di luar gaji kantornya. Ibu Tari selalu menekankan pentingnya pekerjaan bergengsi dan gaji tetap, bukan pekerjaan sampingan yang tidak jelas. Namun, justru pekerjaan tidak jelas, itulah yang menghasilkan uang paling banyak. Sambil bekerja penuh waktu, Eva menghabiskan malam-malamnya bernegosiasi dengan klien dari Eropa dan Amerika, membangun portofolio desain web dan branding yang nilainya terus meroket. Ia bekerja saat Bunga sedang hangout mewah, atau saat Ibu Tari sedang sibuk arisan. Ketenangan dan kesunyian kamar kosnya adalah sekutu terbaiknya, jauh dari kebisingan dan gangguan yang ada di rumah besar keluarga. Setiap kali ia merasa lelah, ia akan membuka folder di laptopnya yang berisi foto-foto Bali, sawah hijau, pantai sepi, dan arsitektur villa yang kini telah menjadi miliknya. Ia tidak membeli villa itu sebagai aset investasi belaka. Ia membelinya sebagai benteng ketenangan, tempat perlindungan emosional dari keluarga toksiknya. Setibanya di bandara, Eva bergerak cepat dan efisien. Ia menggunakan jalur check-in mandiri dan menghindari keramaian. Ia memastikan ia tidak bertemu dengan siapapun yang mungkin mengenalnya, terutama yang memiliki koneksi dengan lingkaran sosial Ibu Tari. Penerbangannya adalah penerbangan subuh, waktu yang dipilih untuk meminimalkan interaksi sosial. Saat duduk di kursi pesawat, Eva melihat keluar jendela. Langit masih gelap, namun ada semburat jingga di ufuk timur. Sesaat sebelum pesawat bergerak, Eva melakukan tindakan terakhirnya yang terencana sebelum fase pengabaian total. Ia mengirimkan email kepada ayah Tino. Isi email itu singkat, hanya beberapa kalimat. Ia memberitahu ayah Tino bahwa ia akan menghilang untuk waktu yang sangat lama, tetapi tidak perlu khawatir. Ia meyakinkan ayah Tino bahwa ia baik-baik saja dan berada di tempat yang sangat aman dan bahagia. Ia juga memberikan petunjuk samar bahwa ia telah melunasi semua janji masa kecil dan meminta ayah Tino untuk tidak menceritakan detail ini kepada Ibu Tari atau Bunga. Ia percaya penuh pada ayah Tino, sosok pendiam yang selama ini diam-diam memberikan dukungan moral melalui tatapan dan perlakuan kecil yang tidak disadari Ibu Tari. Email itu adalah satu-satunya jembatan penghubung yang Eva tinggalkan dengan masa lalunya. Tepat saat pesawat mulai bergerak di landasan, Eva mengaktifkan mode pesawat di kedua ponselnya. Di saat yang sama, postingan terakhirnya di akun media sosial utama, yang dijadwalkan, terkirim secara otomatis. Postingan itu, selesai. Bab lama ditutup, semua hutang emosional lunas. Sekarang saatnya untuk memulai perjalanan di tempat yang sudah lama dinanti. Sampai jumpa. Eva tahu persis apa yang akan terjadi ketika Ibu Tari dan adik Bunga bangun dan melihat unggahan itu, kepanikan dan rasa ingin tahu yang menggila. Mereka akan menafsirkan unggahan itu sebagai sinyal kesuksesan yang misterius, sebuah pukulan balik terhadap cemoohan mereka tadi malam. Mereka akan mulai menghubungi Eva, berulang kali, mencoba memecahkan misteri di balik ketenangan Eva. Saat pesawat lepas landas, menembus awan subuh, Eva menutup mata. Ia tidak melihat ke bawah, ke arah kota yang penuh kenangan pahit. Ia hanya melihat ke depan, ke arah pulau yang menunggu, yang akan menjadi simbol kebebasan finansial dan emosionalnya.
Di ketinggian ribuan kaki, dikelilingi oleh kesunyian pesawat, Eva akhirnya merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Ia telah berhasil melarikan diri bukan hanya dari rumah, tetapi dari peran yang diberikan keluarga kepadanya. Peran sebagai si miskin dan si gagal. Penerbangan subuh ini adalah perjalanan paling penting dalam hidup Eva. Sebuah perjalanan menuju babak baru di mana ia, dan bukan orang lain, yang memegang kendali penuh atas narasinya. Pesawat mendarat mulus di Denpasar. Eva, dengan langkah pasti dan tenang, keluar dari terminal kedatangan. Udara Bali yang hangat dan lembab menyambutnya, membawa aroma khas dupa, garam laut, dan bunga Kamboja. Aroma itu terasa seperti janji, sebuah pemisah tajam dari udara dingin dan penuh tekanan di kota yang baru saja ia tinggalkan. Di pintu keluar, Pak Made sudah menunggu, mengenakan kemeja batik yang rapi dan senyum tulus. Tidak ada spanduk atau penjemputan besar, pertemuan ini dirahasiakan dan seefisien mungkin. Pak Made menyambut Eva dengan anggukan hormat, bukan sekadar basa-basi seorang maklar, tetapi pengakuan seorang profesional terhadap klien yang luar biasa. Selamat datang di Bali, Nona Eva. Selamat datang di rumah Anda yang baru, sapa Pak Made pelan. Eva membalas senyum itu. Terima kasih, Pak Made. Bagaimana situasinya? Apakah semuanya tenang? Sangat tenang. Kami sudah memastikan semua siap. Kulkas terisi, kolam renang bersih, dan para staf sudah diberi instruksi ketat mengenai privasi Anda. Mereka tidak akan menanyakan apapun. Jelas Pak Made sambil memimpin Eva menuju mobil pribadi yang teduh. Perjalanan dari bandara menuju villa di kawasan Canggu terasa seperti terapi visual. Sawah-sawah hijau membentang, diselingi pohon kelapa yang menjulang. Eva membiarkan pemandangan itu menyerap segala lelah dan trauma emosional yang ia bawa dari kota. Ia akhirnya berada di tempat yang ia impikan, yang ia beli dengan darah, keringat, dan cemoohan keluarganya. Setibanya di villa, Eva terdiam sejenak di gerbang. Villa itu berarsitektur modern minimalis, dikelilingi pagar batu alam yang tinggi dan gerbang kayu besar, menjanjikan privasi total. Saat Pak Made membukakan pintu, Eva disambut oleh keindahan yang melampaui foto-foto yang pernah ia lihat. Ruang tamu terbuka langsung menghadap kolam renang biru jernih. Di tepi kolam, tumbuh subur pohon bunga Kamboja dengan bunga-bunga putih dan kuning yang berjatuhan di air, menciptakan pemandangan yang tenang dan artistik. Eva melangkah ke teras, menyentuh tiang kayu, merasakan tekstur nyata dari keberhasilan yang ia raih sendiri. Ini. Eva menarik napas dalam-dalam. Ini sempurna, Pak Made. Tepat seperti yang saya bayangkan. Pak Made hanya tersenyum. Nikmati, Nona. Ini adalah hasil kerja keras Anda. Setelah Pak Made menjelaskan detail terakhir dan menyerahkan kunci fisik, yang juga baru diubah settingnya oleh Eva menjadi kunci digital, untuk keamanan tambahan, ia pamit. Eva kini sendirian di benteng barunya. Eva langsung menuju kamarnya yang besar, dihiasi jendela kaca lebar yang menghadap langsung ke sawah dan laut di kejauhan. Ia meletakkan ranselnya. Ia tidak lagi memiliki kebutuhan mendesak untuk segera bekerja. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Eva punya waktu, tanpa tenggat waktu, tanpa tuntutan atasan, dan yang paling penting, tanpa cemoohan keluarga. Ia menghabiskan sore itu dengan menjelajahi setiap sudut rumahnya, berendam di kolam renang yang dingin, dan bersantai di daybed di teras. Ia membiarkan pikirannya kosong, sebuah kemewahan yang tak ternilai harganya. Ketenangan ini adalah esensi dari kemenangan. Menjelang senja, saat langit Bali mulai dihiasi warna-warna oranye dan ungu, Eva mengambil ponsel rahasianya. Ia menyalakan data seluler untuk pertama kalinya sejak pesawat lepas landas. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Ia sudah menduga ini. Eva membuka aplikasi media sosialnya. Postingan terakhirnya yang ambigu sudah viral di kalangan terbatas kenalannya, memicu berbagai spekulasi. Namun, yang paling menarik perhatian Eva adalah aktivitas dari Ibu Tari dan adik Bunga. Ibu Tari menelepon ponsel utamanya 11 kali dan meninggalkan pesan suara yang penuh kepanikan, menuntut Eva segera menghubunginya. "Kamu di mana, Eva? Jangan membuat ibu khawatir. Kamu sedang dihipnotis orang? Pulang sekarang juga." Adik Bunga, lebih agresif, mengirimkan rentetan pesan di WhatsApp yang menunjukkan rasa iri dan penasaran yang tidak bisa ditahan.
Screenshot dari postingan Eva dikirim berulang kali. Maksudmu apa ini? Kamu menang lotre? Atau kamu pacaran sama om-om kaya? Jangan mimpi, Kak. Jawab. Siapa yang bayar hutangmu? Eva tersenyum. Drama 28 panggilan telepon, yang kini sudah mencapai belasan kali di ponsel utama dan berlipat ganda di aplikasi lain, sudah dimulai. Eva mengabaikan semua notifikasi itu. Ia tidak akan membalas pesan atau mengangkat telepon dari Ibu Tari maupun Bunga. Sesuai rencana di bab 5, ia akan memberikan umpan pertamanya. Eva mengambil foto. Ia membingkai foto pertamanya di Bali dengan sangat hati-hati. Close-up secangkir kopi hangat di atas meja kayu, di belakangnya terlihat samar-samar pantulan air kolam renang yang tenang, dan satu bunga kamboja putih yang baru jatuh di atas meja. Tidak ada wajah Eva, tidak ada lokasi yang jelas, hanya ketenangan dan kemewahan yang tersirat. Keterangan foto itu hanya satu emoji, meditasi ketenangan. Eva mengunggah foto itu ke akun media sosial utamanya. Kemudian, ia mematikan notifikasi untuk akun itu. Ia telah menekan tombol pemicu. Umpan sudah dilemparkan. Reaksi Bunga dan Ibu Tari akan menjadi hiburan pasif Eva selama beberapa hari ke depan, namun ia tidak akan membiarkan kebisingan mereka merusak kedamaian barunya. Eva duduk di teras, memandang matahari yang tenggelam perlahan di balik sawah. Cahaya emas menyelimuti villa. Ia meneguk kopi hangatnya. Kemenangan ini terasa manis, bukan karena ia membuat orang lain menderita, tetapi karena ia akhirnya membebaskan diri sendiri. 3 hari berlalu dalam keheningan yang sempurna di villa Eva. Eva menjalani rutinitas barunya. Bangun pagi, yoga di tepi kolam, mengerjakan beberapa proyek freelance kecil yang ia nikmati, dan menghabiskan sore hari dengan membaca di bawah naungan pohon Kamboja. Ia benar-benar hidup dalam ritme yang ia ciptakan sendiri, jauh dari hiruk-pikuk dan tuntutan yang biasa. Ponsel utamanya tetap dalam mode pesawat, tergeletak di laci. Namun, ketenangan Eva adalah badai di seberang pulau. Pada hari keempat, Eva memutuskan untuk memeriksa ponsel utamanya sebentar. Ia menyalakannya, dan dalam hitungan detik, notifikasi meledak. Ada total 28 panggilan tidak terjawab dari berbagai sumber, mayoritas dari Ibu Tari dan adik Bunga. Selain itu, ada puluhan pesan teks, pesan suara, dan chat di berbagai aplikasi. Eva melihat rekap panggilannya. Ibu Tari menelepon dengan interval yang tidak menentu, dari panggilan panik di subuh hari, hingga panggilan marah di malam hari. Adik Bunga, sebaliknya, mengirimkan pesan yang lebih panjang dan penuh gimik psikologis. Awalnya Bunga menggunakan nada sok khawatir, menanyakan apakah Eva sakit. Kemudian, nada itu berubah menjadi interogasi, menuduh Eva melarikan diri dari utang. Terakhir, nada itu menjadi sangat sombong, mengundang Eva untuk menginap di rumah sungguhan Bunga jika ia sedang kesulitan. Eva membaca semua itu tanpa emosi. Rasa panas hati yang biasa ia rasakan dulu sudah hilang, tergantikan oleh rasa geli melihat betapa mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Eva mungkin baik-baik saja tanpa campur tangan dan cemoohan mereka. Kebahagiaan Eva tidak memerlukan validasi mereka, tetapi keberadaan mereka sangat bergantung pada ketidakbahagiaan Eva. Saat Eva sedang menelusuri pesan-pesan itu, ponselnya berdering lagi. Nomor itu tertera sebagai Ayah Tino. Eva mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah panggilan ke-29. Berbeda dengan 28 panggilan sebelumnya, ini adalah panggilan yang memang ia tunggu dan ia izinkan. Ia menekan tombol hijau. Halo, Ayah. Suara Ayah Tino terdengar pelan dan agak serak, penuh kelegaan. Eva, syukurlah kamu angkat. Ayah tahu kamu akan angkat. Ayah sudah mencoba menghubungi kamu dari kemarin. Tapi, aku tahu, Ayah. Ibu dan Bunga pasti panik. Potong Eva lembut. Ayah Tino menghela napas panjang. Lebih dari panik, Eva. Ibu Tari hampir menghubungi polisi, mengira kamu diculik atau melarikan diri karena gila. Bunga, dia sibuk menganalisis foto kolam renangmu. Dia bilang kamu pasti hanya menyewa villa orang kaya untuk sehari. Eva tertawa kecil. Biarkan saja mereka berpikir begitu, Ayah. Itu lebih baik. Percakapan itu berlangsung singkat, intim, dan penuh makna. Ayah Tino tidak menanyakan detail finansial Eva.
Ia tidak menuntut Eva pulang. Ia hanya bertanya, "Apakah kamu bahagia, Nak? Apakah kamu aman?" "Aku sangat bahagia, Ayah. Aku aman. Dan aku akhirnya memiliki ketenangan yang sudah lama kuinginkan," jawab Eva tulus. "Terima kasih sudah percaya padaku, Ayah. Email yang aku kirim sudah cukup menjelaskan, kan?" "Sangat cukup," ujar Ayah Tino. "Ayah sudah tahu sejak lama, kamu hanya butuh waktu untuk terbang. Ayah akan menjaga rahasiamu. Ibu Tari akan terus menanyakan, tapi Ayah akan bilang kamu sedang di luar negeri untuk proyek besar, dan ponselmu hilang. Itu akan membuatnya diam sementara." Eva merasa sangat lega. Ayah Tino adalah satu-satunya jembatan yang tersisa, jembatan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan dukungan yang tak terlihat. Ia menegaskan, ia hanya akan menjawab telepon dari Ayah Tino, dan hanya di waktu-waktu tertentu. Ia meminta Ayah Tino untuk tidak memberitahu Ibu Tari tentang lokasi persisnya, ataupun tentang sifat kepemilikan villa tersebut. Setelah menutup telepon, Eva merasa kekuatannya pulih penuh. Ia telah mengamankan satu-satunya koneksi positifnya. Kini saatnya untuk menjalankan fase yang paling dinanti, penyiksaan visual yang tenang yang ditujukan khusus untuk adik Bunga. Eva menonaktifkan kembali ponsel utamanya dan mengambil ponsel rahasia. Ia masuk ke akun media sosial barunya, akun samaran yang dibuat di bab 3. Ia memastikan akun itu sudah siap dan tidak ada celah keamanan. Ia melakukan satu langkah penting. Ia mengirimkan permintaan pertemanan ke akun adik Bunga. Permintaan pertemanan itu diiringi dengan sebuah pesan singkat yang dibuat seolah-olah Bunga mengenalnya secara acak dari lingkaran pertemanan lama, namun tidak terlalu mendesak. Pesan itu berisi, "Hei, Bunga. Aku lihat kamu di Explore. Kenal si Ayah? Follow balik dong." Eva tahu adik Bunga akan langsung menerima. Bunga adalah tipe orang yang terobsesi dengan jumlah follower, dan ingin memastikan ia selalu tahu segala hal. Bunga tidak akan pernah menyadari bahwa akun samaran ini adalah akun yang dikendalikan oleh Eva, akun yang dirancang khusus untuknya. Eva mulai memilih foto-foto yang akan menjadi awal dari siksaan visual itu. Bukan foto Bali yang ramai, melainkan still life yang elegan. Foto sudut kolam renang dengan floater mewah, foto buku dengan latar belakang sawah yang asri, atau foto makanan organik yang disajikan di meja kayu mahal. Semua foto ini memancarkan ketenangan dan kemewahan yang sunyi, persis kebalikan dari gaya hidup Bunga yang selalu riuh dan penuh pamer merek. Eva menjadwalkan postingan pertamanya di akun rahasia ini untuk dikirim besok pagi. Ia tersenyum. Ibu Tari mungkin akan panik dengan panggilan yang terputus, tetapi adik Bunga akan dihantui oleh ketenangan dan kemewahan yang ia saksikan melalui celah kecil akun samaran ini, tanpa bisa menuntut, menghubungi, atau memverifikasi apapun. Ini adalah pembalasan yang paling efisien, menggunakan rasa iri dan obsesi adik Bunga sebagai alat siksaannya sendiri. Eva kembali ke teras. Ketenangan malam Bali kini terasa lebih nyata. Di seberang sana, ia tahu adik Bunga sedang sibuk memamerkan rumah cicilannya, sementara tanpa sadar, ia baru saja menyetujui akses ke panggung visual Eva. Eva telah memenangkan babak pertama dengan mengabaikan panggilan telepon. Sekarang, ia siap memenangkan babak kedua dengan membiarkan adik Bunga mengintip kebebasannya. Pagi di Bali disambut Eva dengan sinar matahari hangat dan suara gemericik air dari kolam renangnya. Namun, di kota, pagi itu dibuka dengan rasa penasaran yang menggerogoti adik Bunga. Eva mengambil ponsel rahasia, ponsel yang sudah ia gunakan untuk mengirim permintaan pertemanan ke Bunga tadi malam. Ia memeriksanya, dan benar saja, adik Bunga telah menerima permintaan tersebut. Tepat seperti yang Eva duga, Bunga tidak akan membiarkan kesempatan untuk mengintip kehidupan si miskin Eva terlewatkan. Apalagi jika akun itu terlihat misterius dan berpotensi menjadi sumber gosip baru. Bunga tidak tahu bahwa dengan menekan tombol "terima", ia baru saja menyetujui kontrak untuk menjadi satu-satunya penonton siksaan psikologis yang dirancang khusus oleh kakaknya. Eva segera memulai aksinya. Ia masuk ke akun rahasia tersebut. Ia tidak langsung memposting foto. Langkah pertama adalah memastikan bahwa, meskipun Ibu Tari atau orang lain mencoba mencari Eva, akun ini benar-benar tersembunyi. Eva mengaktifkan semua pengaturan privasi maksimal, memastikan akun itu tidak muncul di saran pertemanan, dan bahkan memblokir beberapa kontak acak di lingkaran Ibu Tari yang mungkin bisa menjadi penghubung.
Satu-satunya celah yang ia biarkan terbuka adalah akses Bunga. Eva sengaja tidak memblokir atau menghapus Bunga, melainkan menggunakan fitur khusus agar postingan terbarunya hanya terlihat oleh satu follower yang ia sebut penonton tunggal, adik Bunga. Bagi orang lain, akun itu tampak tidak aktif. Namun bagi Bunga, akun itu akan mulai menampilkan sepotong demi sepotong kehidupan mewah Eva. Postingan pertama yang Eva unggah adalah foto yang sudah ia persiapkan tadi malam, sebuah gambar yang memancarkan ketenangan. Foto itu menampilkan kaki Eva yang sedang bersantai di tepi kolam, hanya mengenakan sandal hotel yang elegan. Di samping kakinya, terdapat gelas berisi jus segar berwarna oranye terang, dan di latar belakang, terlihat sawah hijau membentang luas di bawah langit biru Bali. Tidak ada properti yang terlihat jelas, tidak ada merek yang mencolok, hanya vibe kemewahan yang tenang dan relaksasi yang total. Keterangannya singkat, morning view, no filter, just peach. Eva tahu, tagline ini akan memicu reaksi Bunga. Bunga terobsesi pada barang bermerek, filter, dan drama. Ketenangan dan kesederhanaan sok-sok estetik ini, bagi Bunga, adalah provokasi kelas atas yang tak termaafkan. Eva menonaktifkan notifikasi untuk akun rahasia itu, lalu ia pergi. Ia menghabiskan pagi itu di pantai, berselancar ringan, benar-benar melepaskan diri dari dunia digital. Di seberang pulau, adik Bunga, yang baru bangun dan langsung memeriksa ponsel, melihat notifikasi dari akun samaran itu. Ia mengklik dengan penasaran, dan matanya langsung menyipit. Apa-apaan ini? Pemandangan sawah? Sandal hotel? Siapa dia? Kenapa dia bisa liburan saat Eva si miskin itu menghilang? Gumam Bunga pada dirinya sendiri. Bunga awalnya tidak mencurigai Eva. Ia hanya merasa iri karena ada orang lain di lingkarannya yang hidupnya tampak lebih santai dari dirinya. Ia membuka lagi foto itu, menganalisisnya. Ia mencoba mencari tahu apakah itu repost dari akun hotel. Ia mencari nama akun itu di Google, namun nihil. Akun itu seperti hantu. Rasa iri Bunga mulai bercampur dengan kecurigaan saat ia melihat unggahan kedua yang muncul beberapa jam kemudian, lagi-lagi hanya untuknya. Unggahan kedua, foto piring kecil berisi camilan sehat chia seed puding dengan buah-buahan tropis yang disusun sangat artistik. Di latar belakang, terlihat bagian kecil dari marble countertop dapur yang mahal. Keterangannya, fueling up before a 2-hour yoga session. Energy is key. Bunga membandingkan foto itu dengan postingan temannya yang self-proclaimed kaya, dan menyadari bahwa kualitas hidup yang dipancarkan akun ini jauh lebih tinggi, lebih private, dan lebih otentik. Bunga, yang baru saja membeli rumah cicilan, justru semakin merasa tertekan melihat gaya hidup yang begitu mudah dan tanpa beban ini. Bunga mulai mencurigai adanya hubungan antara menghilangnya Eva dan munculnya akun misterius yang menampilkan kemewahan yang tenang ini. Ia berusaha menghubungi Eva di ponsel utamanya, tetapi tetap tidak diangkat. Bunga kemudian berusaha mengirim pesan ke akun samaran itu, menanyakan langsung, "Kamu ini siapa, sih? Tinggal di mana?" Di Bali, Eva menerima notifikasi pesan masuk dari Bunga di akun rahasianya. Ia membaca pesan itu, tersenyum puas, dan menghapus pesan itu tanpa membalas. Inilah kuncinya, Eva mengizinkan Bunga untuk melihat kesuksesannya, tetapi menolak komunikasi apapun. Eva telah mengubah media sosial dari alat koneksi menjadi alat siksaan psikologis. Bunga dipaksa menjadi penonton tunggal dalam teater kesuksesan Eva, tanpa mendapatkan konfirmasi, tanpa bisa menuntut, dan tanpa bisa meminta apa-apa. Eva sudah menyiapkan serangkaian postingan yang lebih detail, yang akan perlahan-lahan mengungkap kemewahan tempat tinggalnya, tanpa pernah menunjukkan lokasi persisnya. Ia tahu Bunga akan terus mengintip, mencari celah, dan rasa irinya akan tumbuh semakin besar seiring waktu. Strategi ini berhasil. Eva telah berhasil menghilangkan dirinya dari kebisingan, tetapi berhasil menanamkan benih gregetan dan kecemburuan yang akan tumbuh subur di pikiran adik Bunga. Seminggu telah berlalu sejak Eva mendarat di Bali. Seminggu penuh kedamaian bagi Eva, dan seminggu penuh siksaan bagi adik Bunga. Di balik ketenangan villa di Canggu, Eva melanjutkan strateginya, dengan hati-hati memilih setiap angle foto yang diunggah ke akun rahasia yang hanya bisa dilihat oleh Bunga. Ia menyebut fase ini sebagai penyiksaan visual yang tenang, dan hasilnya jauh lebih efektif daripada yang ia bayangkan. Setiap hari, Bunga dipaksa melihat satu postingan baru dari akun misterius tersebut,
yang selalu memancarkan kemewahan yang sunyi dan tanpa beban. Eva sengaja tidak menampilkan barang bermerek mencolok, melainkan fokus pada kualitas hidup. Pagi, foto buku tebal yang dibaca dengan latar belakang kolam renang yang berkilauan di bawah matahari, dengan caption, "The only commitment I have today is to finish this chapter." Satu-satunya komitmenku hari ini adalah menyelesaikan bab ini. Ini kontras dengan Bunga yang selalu sibuk dengan jadwal arisan dan pertemuan bisnis yang penuh tekanan. Siang, foto hidangan makan siang organik yang sangat sehat, disiapkan oleh koki pribadi, sebenarnya hanya layanan catering berlangganan premium, dengan view samar-samar tebing di kejauhan. Caption, "Working hard on my inner peace." Sore, foto close-up tangan Eva yang memegang gelas wine mahal, yang sebenarnya dibeli di supermarket biasa, dengan pantulan lampu kristal yang samar, yang menunjukkan langit-langit yang sangat tinggi. Bunga menjadi terobsesi. Ia tidak bisa berkonsentrasi pada persiapan rumah barunya. Setiap kali ia melihat notifikasi dari akun itu, jantungnya berdebar antara rasa iri dan kebencian. Bunga yakin orang di balik akun ini adalah seseorang yang dikenalnya dan pasti punya koneksi dengan Eva. Rasa penasaran itu berubah menjadi kemarahan, karena ia tidak bisa memverifikasi siapa orang itu. Bunga berusaha mencari tahu melalui Ibu Tari. "Bu, lihat ini. Ini pasti ada hubungannya dengan Eva. Tidak mungkin Eva tiba-tiba menghilang, dan akun ini muncul dengan gaya hidup sok kaya yang super tenang begini. Apa ayah ada bilang sesuatu?" Ibu Tari, yang juga frustrasi karena Eva tidak mengangkat teleponnya, ikut terpengaruh. "Ayahmu bilang dia di luar negeri untuk proyek besar yang sangat rahasia. Dia bilang ponsel Eva hilang. Jangan ganggu ibu. Ibu lebih peduli kenapa Eva tidak menghubungi ibu sama sekali." Ayah Tino, dengan sangat meyakinkan, terus mempertahankan alibi Eva. Ia tahu Bunga dan Ibu Tari hanya akan percaya jika ada alasan yang terdengar, penting, dan profesional. Alibi, proyek besar rahasia, berhasil membungkam Ibu Tari dari menghubungi polisi, tetapi gagal membungkam rasa iri adik Bunga. Bunga mulai melakukan investigasi amatirnya. Ia membandingkan setiap detail kecil di foto-foto itu dengan foto-foto properti mewah di Bali yang ia cari di internet. Ia membesar-besarkan foto kolam renang, mencoba mengidentifikasi jenis batu alam yang digunakan, jenis tanaman Kamboja, bahkan mencoba melacak angle matahari terbenam. Bunga berusaha mati-matian membuktikan bahwa itu semua hanya foto curian atau properti sewaan harian. Namun, konsistensi cahaya dan detail kecil yang Eva sengaja masukkan, seperti jenis buku yang ia baca dan tato kecil di pergelangan tangannya, yang Bunga tidak tahu, membuat Bunga semakin yakin bahwa pemilik akun ini nyata dan hidup dalam kemewahan itu setiap hari. Pada satu titik, Eva mengunggah foto yang paling provokatif. Foto itu diambil dari ketinggian balkon kamarnya, menampilkan pemandangan sawah yang luas di depannya dan bagian atas mobil sport merah yang diparkir di garasi bawah. Mobil itu bukan milik Eva, melainkan mobil pinjaman dari Pak Made untuk sesi foto singkat. Keterangan foto itu, "Just running errands." Hanya menjalankan tugas harian. Foto ini menjadi pemicu terbesar. Bunga mengirimkan rentetan pesan kosong ke akun samaran itu, yang semuanya diabaikan. Bunga semakin yakin bahwa orang ini sengaja menyiksanya. Rasa iri Bunga mulai berdampak pada kehidupannya sendiri. Ia menjadi lebih sering bertengkar dengan suaminya, karena merasa rumah baru mereka yang dicicil terasa kecil, dan tidak mewah dibandingkan kemewahan sunyi yang dilihatnya. Fokusnya beralih dari kebahagiaannya sendiri menjadi obsesi untuk mencari tahu dan menghancurkan misteri di balik akun samaran itu. Eva tahu waktunya sudah tepat untuk bergerak ke babak klimaks. Bunga sudah berada di titik didih frustrasi dan kecemburuan. Ia telah berhasil membuat Bunga tersiksa dalam ketenangan yang ia ciptakan sendiri. Eva telah memenangkan babak ini, bukan dengan konfrontasi langsung, tetapi dengan pembalasan melalui isolasi informasi yang sempurna. Sekarang, ia siap untuk pukulan terakhir, sebuah pesan yang akan membuat Bunga meledak. Ketegangan mencapai puncaknya di rumah adik Bunga. Selama berminggu-minggu, Bunga telah menjadi saksi tunggal dari kehidupan mewah yang tenang milik Eva, yang ia yakini adalah orang lain yang misterius. Rasa irinya telah merusak kebahagiaan yang seharusnya ia rasakan di rumah barunya. Setiap kali ia melihat kemewahan sunyi di Bali, rumah cicilannya terasa semakin sempit dan penuh tekanan utang. Ibu Tari,
Meskipun masih tidak dapat menghubungi Eva, terus menerima kabar dari ayah Tino bahwa Eva sibuk dengan kontrak rahasia di luar negeri. Alasan ini memuaskan ambisi sosial Ibu Tari, tetapi kegagalan Bunga menemukan kelemahan akun misterius itu membuat suasana di antara mereka menjadi tegang. Suatu sore, saat Bunga sedang membuka akun samaran itu untuk mencari foto terbaru, sudah menjadi rutinitas yang menyakitkan, Eva memposting sesuatu yang berbeda. Bukan still life, melainkan foto close-up tangan yang memegang kunci, dengan latar belakang buku catatan tebal yang terbuka. Buku catatan itu memiliki coretan tangan yang sangat familiar, coretan tangan yang hanya diketahui oleh keluarga inti. Coretan itu adalah doodle khas Eva. Di sampingnya, ada kunci fisik dengan gantungan kunci unik, sebuah gantungan kunci yang Eva beli saat remaja bersama Bunga di sebuah pasar seni. Keterangannya hanya satu kalimat provokatif, yang secara sengaja ditujukan untuk memicu kepanikan, "Found an old key. It opened the door to a new life." Bunga melihat doodle dan gantungan kunci itu, dan seketika ia merasa darahnya mendidih. Dia sadar, ini bukan akun orang lain. Ini adalah Eva. Kakak perempuannya, si miskin, yang mereka cibir, adalah pemilik kehidupan mewah yang ia intip selama ini. Bunga merasakan gelombang kemarahan, kecemburuan, dan rasa tertipu yang luar biasa. Ia merasa dipermainkan. Ia bergegas mencari ponsel Eva, ponsel lama yang Eva matikan, dan mencoba menelepon lagi, tetapi tetap nihil. Akhirnya, Bunga memutuskan untuk menggunakan senjata terakhirnya, pesan panjang dan meledak-ledak. Ia menulisnya di aplikasi pesan instan, di ponsel Eva yang mati, tahu bahwa pesan itu akan terkirim begitu Eva menyalakan ponselnya. Pesan adik Bunga adalah gabungan dari kepanikan, interogasi, dan permohonan terselubung. Paragraf 1, kemarahan Bunga meluapkan kemarahannya karena merasa diejek dan dipermainkan. Ia menuduh Eva menggunakan uang haram, pinjaman, atau bahkan menjadi simpanan pria kaya, karena tidak mungkin Eva mendapatkan semua itu dengan pekerjaan online yang receh. Paragraf 2, interogasi ia menuntut Eva segera menjawab dari mana uang itu berasal. Ia mengancam akan memberitahu Ibu Tari bahwa Eva berperilaku tidak pantas jika Eva tidak segera menjelaskan. Paragraf 3, pengakuan diri yang terpaksa Bunga mulai mengakui kesulitan finansialnya sendiri. Ia menyebutkan cicilan rumah barunya yang ternyata jauh lebih berat dari yang ia bayangkan, dan suaminya baru saja kehilangan kontrak besar. Kalimat-kalimat sombong yang biasa ia gunakan digantikan oleh nada putus asa. Paragraf 4, permintaan terselubung klimaks dari pesan itu adalah permintaan agar Eva segera pulang dan bersatu kembali sebagai keluarga. Tujuannya jelas, Bunga ingin menumpang atau, yang lebih mungkin, meminta pinjaman besar untuk menutupi masalah keuangannya. Ia mencoba merayu Eva dengan kata-kata manis tentang ikatan darah yang harusnya tidak putus. Penutup, Bunga mengakhiri dengan kalimat yang memaksa Eva merespons, "Aku tunggu kamu pulang. Jangan mempermalukan ibu dan ayah. Cepatlah kembali dan bantu kami." Di Bali, Eva sudah tahu waktunya untuk membiarkan pesan masuk, sudah tiba. Ia sengaja menyalakan ponsel utamanya selama 5 menit, hanya untuk menerima pesan panjang dari Bunga. Saat notifikasi pesan itu muncul, Eva segera mematikan data seluler agar Bunga tidak melihat status, dibaca, Eva. Eva membaca pesan itu dengan tenang. Ia membaca setiap kata amarah, setiap keputusasaan, dan setiap manipulasi Bunga. Pesan itu adalah konfirmasi final bagi Eva. Adik Bunga telah runtuh. Cemoohan mereka di bab 1 kini berbalik menjadi keputusasaan mereka sendiri di bab 9. Momen ini adalah kemenangan Eva yang sebenarnya. Ia tidak perlu berteriak atau berdebat. Cukup dengan menciptakan kemewahan sunyi, ia berhasil membuat antagonisnya menghancurkan diri sendiri melalui rasa iri dan kebohongan yang mereka ciptakan. Eva tidak akan membalas pesan itu, baik melalui ponsel utama maupun akun rahasia. Ia telah mendapatkan semua yang ia butuhkan. Pengakuan terselubung dari Bunga tentang kesulitan finansialnya dan upaya terakhirnya untuk memanipulasi Eva agar pulang. Eva kini siap untuk menjalankan rencana dari awal hingga akhir tanpa celah. Kunci finalnya adalah menghilangkan jejak sepenuhnya, mengakhiri permainan, dan kembali ke kedamaian abadi. Pagi itu di Bali, Eva duduk di teras, menatap sawah yang berkabut. Di tangannya,
Ia memegang ponsel utamanya, yang baru saja ia nyalakan sebentar untuk menerima pesan panjang yang meledak-ledak dari adik Bunga. Kemenangan itu terasa hening, tanpa sorak-sorai, tanpa perlu perayaan. Bunga telah melepaskan semua racunnya, dan Eva telah menyerapnya tanpa terluka. Eva membaca ulang pesan Bunga yang penuh keputusasaan dan tuntutan untuk bersatu kembali. Ia tahu betul bahwa kata-kata manis itu hanyalah kedok untuk meminta bantuan finansial. Bunga dan Ibu Tari telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merendahkan Eva, dan kini, saat kekayaan sunyi Eva terkuak, mereka mencoba memanipulasinya kembali ke dalam lingkaran toksik. Eva mengambil keputusan akhir. Sesuai dengan rencana besarnya, opsi 3, ia tidak akan membalas pesan itu. Ia tidak akan memberikan Bunga kepuasan untuk sebuah konfrontasi, atau harapan palsu bahwa ia akan membantu. Balasan Eva adalah keheningan total. Ia mengambil ponsel utamanya. Pertama, ia menghapus pesan Bunga dan menghapus nomor Ibu Tari dan Bunga dari daftar kontaknya. Ia kemudian menonaktifkan fitur-fitur yang memungkinkan mereka menghubunginya. Ia tidak memblokir, karena pemblokiran masih meninggalkan jejak. Ia memilih untuk menghilangkan diri dari jaringan mereka sepenuhnya. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Eva mengambil ponsel rahasia, ponsel yang ia gunakan untuk mengontrol akun samaran yang selama ini menyiksa Bunga. Eva masuk ke aplikasi media sosial itu. Ia mengunggah postingan terakhir, sebuah postingan yang sangat singkat, hanya foto telapak kakinya yang menginjak pasir putih pantai, tanpa keterangan apapun. Foto itu adalah simbol bahwa ia telah melangkah jauh, di luar jangkauan mereka. Kemudian, tanpa ragu, Eva masuk ke pengaturan akun. Dalam hitungan detik, ia menghapus akun media sosial samaran itu secara permanen. Kemenangan diumumkan dengan penghilangan diri. Eva memastikan bahwa, setelah akun itu terhapus, Bunga tidak akan memiliki apapun lagi untuk diintip, dianalisis, atau dihubungkan dengan Eva. Bunga, yang baru saja yakin bahwa ia telah menemukan Eva, kini akan dihadapkan pada kekosongan mutlak. Eva tidak hanya menghilang, ia juga menghapus semua bukti visualnya, meninggalkan Bunga dalam lingkaran kecurigaan yang tidak pernah terpecahkan. Ia kemudian mematikan kedua ponselnya dan meletakkannya di dalam laci di ruang kerja villa. Ia tahu, Ayah Tino adalah satu-satunya yang akan ia hubungi, dan itu pun hanya melalui email rahasia sekali dalam sebulan, untuk memastikan Ayah Tino baik-baik saja, dan untuk menegaskan bahwa Eva tetap aman. Eva beranjak dari teras, menuju kebun kecil di belakang villanya. Pak Made telah mengatur agar beberapa tanaman ditanam, termasuk pohon mangga yang ia minta. Eva mengambil sekop dan mulai menggali tanah. Aktivitas menanam ini terasa sangat membumi dan menenangkan, kontras dengan drama dan kebisingan yang ia ciptakan di seberang pulau. Saat ia menanam pohon mangga itu, ia merenungkan makna dari semua yang telah terjadi. Bunga dan Ibu Tari telah kehilangan segalanya, bukan secara finansial, meskipun Bunga sedang kesulitan, tetapi secara moral dan emosional. Mereka kehilangan kendali atas diri Eva, mereka kehilangan target cemoohan mereka, dan mereka kehilangan potensi sumber daya, Eva, yang bisa menolong mereka. Kini, mereka dipaksa hidup dengan konsekuensi dari kesombongan mereka, tanpa bisa meminta pertanggungjawaban dari Eva. Mereka tidak akan pernah tahu persis di mana Eva, atau seberapa kayanya ia. Mereka hanya akan hidup dengan pengetahuan bahwa Eva berhasil, dan mereka gagal membuktikan cemoohan mereka. Ayah Tino adalah satu-satunya yang menang di pihak keluarga. Ia mendapatkan kedamaian karena tahu Eva bahagia dan aman, dan ia terbebas dari tuntutan Ibu Tari untuk terus-menerus mencari tahu keberadaan Eva. Eva sendiri telah memenangkan kemerdekaan seutuhnya. Ia berhasil membuat tembok privasi yang tak tertembus. Ia telah menggunakan rasa iri keluarganya sebagai alat untuk menjauhkan mereka secara permanen, tanpa perlu mengucapkan satupun kata perpisahan yang dramatis. Keheningan dan keberhasilannya yang tenang adalah hukuman terberat bagi mereka. Setelah selesai menanam pohon, Eva berdiri tegak, membersihkan tangannya dari tanah. Ia menatap pohon mangga muda itu, sebuah simbol kehidupan baru, pertumbuhan yang tenang, dan masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Pohon itu akan tumbuh subur, jauh dari toksik yang ia tinggalkan. Eva kembali ke teras. Di meja, di samping cangkir kopi dingin, terdapat surat dari Pak Made.
Isinya hanya sebuah jadwal untuk sesi konsultasi dengan penasihat investasi di Bali. Eva kini adalah seorang investor serius, bukan lagi freelancer rendahan. Ia telah beralih dari bertahan hidup menjadi membangun kekayaan yang berkelanjutan. Eva memandang keindahan sekitarnya. Tidak ada penyesalan, hanya ketenangan. Ia telah menutup pintu masa lalu. Ia telah menghilang dalam keheningan yang total. Kemenangannya adalah abadi, karena ia tidak membiarkan siapapun, bahkan mereka yang paling ia cintai dan benci, untuk mencuri kedamaian yang ia beli dengan harga mahal. Moral cerita: kemenangan sejati bukanlah pada konfrontasi, melainkan pada kemampuan untuk menciptakan kesuksesan yang membuat dirimu tak terjangkau oleh kebisingan dan keraguan orang lain.